Yosua mati. Lalu orang Israel bertanya, setelah Yosua mati apa yang harus kami lakukan? Yosua adalah gambaran tentang Yesus. Gambaran tentang siapa? Yesus. Next slide. Karena kata Yosua dalam bahasa Ibrani, kata yang sama digunakan. Karena kalau di perjanjian baru pakai bahasa Yunani, kalau di perjanjian lama pakai bahasa Ibrani. Kalau di perjanjian baru kata Yesus menggunakan kata Ibrani, maka katanya sama, yaitu Yeshua, yang artinya Yosua, yang artinya keselamatan. Artinya apa? Keselamatan. Sampai di Kanaan Yosua mati. Di poin ini dulu saudara harus tahu bahwa Tuhan sudah mati buat hidupmu. Amin. Untuk memberi kemenangan buat hidupmu. Bahwa apa yang kamu perlu, setiap harga yang harusnya kamu bayar supaya bulan Februari yang Chinese New Year, supaya di tahun yang baru kita lihat berkat, kita lihat keberuntungan, kita lihat keberhasilan. Semua harga yang harus dibayar Yesus dengan mati di atas kayu salib buat kita. Yesus sudah menang dan hadiah kemenangannya diberikan buat kita. Sampai di poin itu saudara ngerti dulu. Amin. Setelah itu apa yang harus kita buat? Lanjut Pak. Hakim 1 ayat 2-nya bilang apa di sana? Hakim 1 ayat yang kedua, firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Artinya mereka sudah punya kemenangan. Yang harus mereka lakukan untuk menikmati kemenangan. Bagaimana mereka bisa menikmati kemenangan? Mereka harus kirim Yehuda. Yosua mati, Yehuda yang dikirim. Yehuda artinya apa? Next slide. Bahasa aslinya yadah, artinya Tuhan dipuji. Aku akan memuji Tuhan. Oke. Waktu saudara memuji Tuhan, saya percaya kerohanianmu jadi makin bugar, otot rohanimu makin kuat. Jiwamu makin bugar karena waktu saudara memuji Tuhan, saudara masuk ke hadirat Tuhan, dan di hadirat Tuhan saudara terima kekuatan yang dari Tuhan. Tapi saudara harus ngerti polanya. Kadang-kadang lagu rohani tanpa sadar membawa kita kembali ke perjanjian lama. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Maksudnya gini, kadang-kadang lagu rohani bilang begini, waktu aku memuji Tuhan, aku menyembah Tuhan, maka Tuhan curahkan berkat. Ini balik lagi ke perjanjian lama. Kita tidak seperti itu. Berkat dicurahkan, Yosua mati, Yesus mati buat kita, maka Yehuda dikirim. Amin. Karena kita tahu Tuhan sudah mati buat kita, menjadi kutuk karena kita, supaya kita terima berkat. Karenanya lahir ucapan syukur, kita memuji Tuhan. Amin. Kita memuji Tuhan bukan supaya kita sembuh. Kita memuji Tuhan bukan supaya kita berhasil. Kita memuji Tuhan bukan supaya kita dapat kemenangan. Tapi kita melatih jiwa kita supaya tetap bugar, tetap sehat. Supaya kerohanian kita, ototnya tetap tebal. Waktu kita memuji Tuhan, latihannya, pemahamannya harus benar. Kita memuji Tuhan karena Yesus sudah menang dan memberikan kemenangan buat kita. Amin. Tepuk tangan dulu yang dahsyat. Kita memuji Tuhan karena kita tahu setiap penyakit kita di kayu salib, Yesus sudah bayar dan oleh bilurnya kita sembuh. Amin. Kita memuji Tuhan bukan supaya kita terima berkat, bukan supaya kita menjadi sembuh. Kita memuji Tuhan bukan supaya kita dapat kemenangan. Kita memuji Tuhan karena kita sudah dapat kemenangan, kita sudah disembuhkan, harga kesembuhan sudah dibayar di kayu salib. Kalau kita memuji Tuhan supaya kita sembuh, akan datang waktunya, saya udah memuji Tuhan, tapi kok saya belum sembuh-sembuh. Saya udah memuji Tuhan, tapi kok jalannya belum terbuka. Saya memuji Tuhan, tapi kok Tuhan, saya nggak lihat berkatnya. Maka waktu saudara memuji Tuhan supaya diberkati, waktu berkat itu nggak tercurah, saudara berhenti memuji Tuhan. Waktu saudara berhenti memuji Tuhan, bahkan saudara jadi salah memuji Tuhannya. Misalnya Tuhan mau berkati, kau mau disembuhkan menurut waktu Tuhan hari Rabu nanti. Kesembuhan akan datang di hidupmu. Kalau engkau memuji Tuhan supaya disembuhkan, hari Minggu kau datang ke gereja, aku mau memuji Tuhan, aku mau menyembah Tuhan supaya aku sembuh. Hari Senin gak sembuh juga. Hari Selasa pagi udah memuji Tuhan, masih sakit. Hasil diagnosa dokternya masih ada, masih sakit.
Dan kau akan bilang, percuma memuji Tuhan, aku gak sembuh-sembuh. Kau kecewa, kau marah, akhirnya kau berhenti memuji Tuhan. Padahal hari Rabu, berkat itu udah disediakan buat hidupmu. Kau jadi kehilangan berkat di hari Rabu, karena apa yang Yesus bayar di atas kayu salib bukan tidak diberikan bagimu, tapi apa yang Yesus bayar di atas kayu salib harus diambil dengan iman. Tapi waktu engkau memuji Tuhan, karena menunggu berkat, karena supaya disembuhkan, maka saya percaya akan datang waktunya engkau lelah, engkau capek, engkau gak beriman, engkau malah jadi marah, engkau malah jadi kesel. Dan orang ragu, jangan harap dapat apa-apa dari Tuhan. Orang bimbang, jangan harap dapat apa-apa dari Tuhan. Tapi kalau engkau memuji Tuhan, karena engkau tahu Yesus sudah mati buat hidupmu, sekalipun sakitnya masih ada, sekalipun diagnosa dokter bilang masih ada penyakitnya, di USG kankernya masih ada, tumornya masih ada, tapi engkau akan tetap memuji Tuhan, karena engkau percaya setiap kanker tumor sudah dibayar di atas kayu salib. Aku tetap memuji Tuhan, aku bersyukur engkau baik Tuhan, dan engkau tidak berhenti memuji Tuhan, engkau tidak berhenti menyembah Tuhan, karena engkau tahu, engkau bukan mencari kemenangan, engkau sudah menerima kemenangan, karena Yesus sudah mati di atas kayu salib buat hidupmu. Yesus sudah menang dan memberikan kemenangannya buat hidupmu. Amin. Waktu engkau memuji Tuhan seperti itu, saya percaya jiwamu jadi fit. Amin. Engkau jadi bugar, engkau jadi bersemangat. Amin. Your soul prosper. Jiwamu berkelimpahan. Kerohanianmu ototnya tambah kuat. Amin. Saudara harus ngerti, ini yang membuat, next slide, ini yang membuat jiwa kita fit, bugar, sehat selalu ketika kita go to spiritual gym, mengingat perbuatan Yesus. Karena Yesus, Yosua mati, Yehuda dikirim. Karena Yesus mati, maka karena Yesus diberikan turun untuk mati buat kita, kita bawa naik pujian kita, penyembahan kita buat Tuhan. Amin. Karena kita ingat Tuhan sudah mati buat kita, itu yang buat kita naikkan penyembahan buat Tuhan. Next slide. Kita orang Kristen tidak hidup mencari kemenangan. Kita orang Kristen hidup dari kemenangan. Amin. Kita orang Kristen tidak hidup lagi cari kesembuhan. Kita orang Kristen, kita tahu kesembuhan kita sudah dibayar Yesus di atas kayu salib. Saya akan tetap percaya dan menunggu waktunya kesembuhan itu jadi nyata di hidup saya. Saya akan tetap memuji Tuhan, karena saya tidak sedang mencari kesembuhan. Saya tahu kesembuhan saya sudah dibayar di atas kayu salib. Walau belum sembuh, saya memuji Tuhan. Amin. Sikap ini membuat rohanimu jadi bugar. Amin. Memuji Tuhan bukan supaya diberkati, memuji Tuhan karena sudah diberkati. Amin. Memuji Tuhan bukan supaya menang, memuji Tuhan karena Yesus sudah mati, bayar kemenangan, dan hadiah kemenangan itu diberikan buat kita. Sikap ini membuat kita beda tampilnya. Hidupnya jadi beda. Sakitnya belum sembuh, masalahnya masih ada. Tapi itu bisa menikmati hidup, bahagia, sukacita. Karena dia tahu, waktu dia lahir baru di dalam Yesus, dia tidak hidup lagi mencari kemenangan. Dia sudah hidup dari kemenangan. Sama-sama bilang, saya tidak hidup dari mencari kemenangan. Saya hidup dari kemenangan Yesus. Saya kasih ilustrasi gampang ya. Karena saya suka nonton bola. Siapa yang suka nonton bola? Ada yang suka nonton bola? Oh enggak ada. Waduh, saya doang dong yang suka nonton bola. Ada. Ya kita berdua aja, Pak Beri suka nonton bola ya kan. Ya yang gak suka nonton bola udahlah, anggap aja ngerti sepak bola lah ya. Itu kalau klub-klub hebat kayak Real Madrid, karena Barcelona ada. Kayak Barcelona, Manchester City, di Arsenal, itu pemain-pemain hebat biasanya datang dari Brazil. Ya yang jago-jago, yang main bolanya kayak nikmat banget itu orang Brazil biasanya. Dan saya pernah nonton satu kali pesepak bola Brazil diwawancara. Dan ada kalimat yang menarik buat saya. Dia berkata seperti ini, kami orang Brazil, laki-laki yang lahir di Brazil, kami memiliki keyakinan. Kami percaya, kami dilahirkan sebagai pemain sepak bola. Saya ulang, dia bilang gini, kami laki-laki yang lahir di Brazil, kami yakin kami lahir sebagai pemain bola. Jadi orang-orang itu tidak berusaha jadi pemain bola.
Mereka menyadari mereka lahir sebagai pemain bola. Sehingga waktu latihan, mereka tidak terbeban latihan. Mereka menyukai latihan itu karena mereka merasa mereka lahir sebagai pemain bola. Waktu di lapangan, mereka bisa menari-nari di lapangan karena mereka merasa memang saya dilahirkan untuk menikmati permainan ini. Saudara dan saya hari ini lahir baru dalam Yesus. Mana anak-anak yang lahir baru dalam Yesus? Saudara dilahirkan kembali di dalam Yesus. Saudara dilahirkan sebagai pemenang, ketahui itu. Saya ulang, saudara dilahirkan sebagai pemenang. Jadi kalau ada masalah, kalau ada tantangan, melihat masalah, melihat tantangan, saudara akan menikmati masalah itu, menikmati tantangan itu. Saudara akan bersuka cita, saudara akan memuji Tuhan, saudara akan meninggikan nama Tuhan. Jiwamu tetap prosper, tetap memuji Tuhan, tetap meninggikan nama Tuhan, tetap memuliakan Tuhan. Karena engkau sadar, karena kematian Yesus di kayu salib memberi kemenangan, dan hadiah kemenangan itu diberikan buat orang yang percaya Yesus. Kau lahir baru dalam Yesus, kau lahir sebagai pemenang. Amin. Jadi bulan Februari, kalau ada kabar masuk Februari, kemarin 1 Februari, bensin naik semua. Kecuali Pertalite ya, mobilnya Pertalite aman. Mobil saya juga Pertalite. Tapi gaji nggak naik. Waktu bensin naik, gaji nggak naik. Itu nggak membuatmu lemah. Karena engkau tahu ketika engkau lahir baru, engkau lahir sebagai pribadi yang dimaksudkan untuk dipelihara Tuhan. Amin. Jadi engkau menikmati bulan Februari, harga boleh naik, tapi aku tetap mengucap syukur. Aku angkat tangan memuji Tuhan. Karena aku percaya Tuhan gembalaku takkan kekurangan aku. Aku dilahirkan kembali dalam Yesus untuk dipelihara, bukan ditinggalkan. Amin. Sorakan haleluya. Lebih keras lagi, sorakan haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Kalau saudara baca Yeremia 31, saya nggak tulis di slide saya, tapi saudara boleh catat. The Message Bible ayat 3. Dari ayat 2 sesungguhnya, ayat 2 sampai ayat 6 isinya gini. Di ayat 2, Israel mencari perhentian. Israel gambaran saudara dan saya, bangsa pilihan. Mencari perhentian. Mencari perhentian artinya apa? Cari kesembuhan, cari mujizat, cari jawaban doa, cari kemenangan. Tapi Tuhan membalikan itu. Di dalam ayat 3 Tuhan bilang begini. I never quit loving you. Jadi Tuhan mau bilang gini, karena aku mengasihimu, aku sudah kasih kemenangan itu buat kamu. Never will, aku gak akan pernah tinggalkan kamu. Expect love, berharaplah untuk melihat kemenangan itu karena aku sudah kasih kemenangan. Love and more love, kasih dan lebih dikasihi. Lalu di ayat 4-nya bilang begini, aku akan membangun di hidupmu, aku merencanakan yang baik buat hidupmu. Kalau engkau tahu aku membangun di hidupmu, aku merencanakan yang baik di hidupmu, tidak bisa tidak dari hatimu, nggak bisa mulutmu dibungkam, akan keluar pujian buat Tuhan, penyembahan buat Tuhan. Pujian buat Tuhan itu tidak berhenti, penyembahan buat Tuhan itu tidak berhenti. Bukan karena kita mencari kemenangan, tapi karena kita tahu kita sudah beroleh kemenangan. Dan saya percaya, saya berdiri di hadapan orang-orang yang sudah diberi hadiah kemenangan dari Yesus. Apapun masalahmu, kau akan keluar sebagai pemenang. Ya, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Sampai di poin ini, udah semakin bugar jiwanya, ototnya kerasa makin besar. Oh, ini otot fisik ya. Tapi saya udah lihat nih otot rohaninya makin tebal. Siap masuk Februari, siap untuk nikmati berkat. Karena nggak jadi lemah, amin. Waktu kamu makin bugar, makin sehat, kamu makin beriman. Imanmu memulihkan, imanmu menyembuhkan, imanmu memutar balik keadaan, imanmu membuat pintu terbuka, imanmu membuat mujizat. Dia tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Dan kita hidup di masa menantikan Yesus datang kedua kali. Yesus akan datang kedua kali. Sudah dekat waktunya. Ada muka-muka yang kelihatan takut ya. Ini salah nih pemahamannya. Wah, saya sih Yesus datang nih, aduh seneng banget, sukacita banget.
Saya nggak takut dengan kedatangan Yesus. Saya sukacita karena Yesus datang bukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaannya udah selesai di kayu salib. Yesus datang untuk menjemput kita. Jadi saya tunggu Yesus datang. Dan sementara saya menunggu Yesus datang, apa yang harus saya lakukan? Saya bersyukur, saya memuji Tuhan untuk apa yang sudah Dia lakukan. Dia sudah bayar harga supaya saya masuk surga. Jadi posisi saya gimana? Sama seperti waktu Victoria masih kecil. Dedinya pulang pelayanan, maminya bilang, tuh Dedi pulang. Waktu dia masih kecil, dia akan sambut saya, berlari, posisinya gimana? Kenapa gini? Minta digendong. Dan saya akan kejar juga, dia lari ke arah saya lari ke arah dia. Dia seperti ini, saya akan tangkap, saya akan peluk. Lalu saya bersuka cita, saya ketemu anak saya. Dan waktu menantikan Yesus datang kedua kali, posisi kita akan seperti ini. Kita tidak akan berhenti memuji Tuhan. Kita tidak akan berhenti menyembah Tuhan, amin. Dan waktu Yesus datang, kita bukan lagi lemah, bukan lagi kecewa. Kita lagi bersyukur, kita lagi memuji Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu Yesus sudah mati buat kita, kemenangan sudah diberikan buat kita. Waktu posisi tangan kita terangkat seperti ini, kita memuji Tuhan. Tiupan sangkakala berbunyi, Yesus datang dan Yesus akan segera bawa kita, gendong kita, peluk kita, dan Dia akan bawa kita ke menikmati hidup yang kekal. Kita semua akan berkumpul di kerajaan surga. Yuk tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi saudara tahu caranya ya, latihannya memuji Tuhan. Bukan supaya menang. Sama-sama bilang, saya memuji Tuhan. Bukan supaya doa saya dijawab. Justru, ayo bilang, justru karena saya tahu Yesus sudah bayar semua harga jawaban doa, semua kemenangan dengan tubuh darahnya yang mahal di kayu salib, dan semua kemenangan itu diberikan buat saya karena saya tahu doa saya dijawab karena kematian Yesus. Maka saya memuji Tuhan. Amin. Jadilah seperti apa yang kau katakan. Jadilah seperti apa yang kau katakan. Kau akan terus memuji Tuhan. Jiwamu akan makin sehat, jiwamu akan makin bugar. Amin. Tapi memang harus diakui ada beberapa orang gagal memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bukan orang di luar sana, bahkan orang Kristen. Roma 1 ayat 21, Pak Beri boleh baca buat kita. Roma 1 ayat yang ke-21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebentar, kenapa tidak memuliakan? Karena mereka memuji Tuhan supaya mereka terima kemenangan, supaya mereka terima jawaban doa. Datang waktunya, doanya belum kelihatan jawaban doanya, kemenangan belum kelihatan, kecewa dan tidak memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Next slide. Ketika kita gagal untuk bisa menyembah Tuhan dengan pola yang benar. Sama-sama bilang pola yang benar. Amin. Sekali lagi bilang, saya memuji Tuhan bukan supaya saya diberkati. Saya memuji Tuhan karena Yesus di kayu salib sudah mati, mengubah kutuk jadi berkat. Karenanya saya memuji Tuhan. Kalau saudara memuji Tuhan supaya diberkati, datang waktunya saudara kecewa, capek, lelah, rasanya hampa. Memuji Tuhan dipaksain. Tuhan kau baik. Di hati sini gentar, ada masalah, ada tantangan, saya menang atau enggak ya? Pujianmu jadi palsu. Penyembahanmu jadi palsu. Dan engkau memberikan yang palsu kepada Tuhan. Tapi kalau engkau tahu karena Tuhan sudah mati buat hidupmu, Tuhan sudah mengasihimu di kayu salib, kemenangan sudah diberikan, tidak bisa tidak, hatimu pasti memuji Tuhan. Kalau engkau memuji Tuhan dengan cara yang salah, kau jadi lemah, berpotensi, membuat rohanimu menjadi tidak berotot. Saudara pernah lihat orang tua yang gak bisa jalan lagi usia 90-an gitu? Karena otot-otot pahanya jadi kecil, pahanya yang tadinya berotot jadi kecil, jadi gak kuat lagi berdiri, mudah dikalahkan, diperdaya, dibodoh-bodohi si jahat. Tapi saya bersyukur
Saudara dibawa ke tempat ini karena Tuhan mau otot rohanimu makin besar, amin. Jiwamu makin fit, amin. Dan imanmu makin bertumbuh. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Dulu saya ada instruktur gym saya. Dia bilang begini, percuma kalau lu latihannya rajin tapi makannya salah.